mahasiswa dengan anggota kepolisian yang berlangsung di depan kampus Unibos. Lokasi Makassar. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar turun ke jalan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada. Aksi yang digelar ini berujung pada kericuhan setelah massa membakar ban bekas dan menutup Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Selain membakar ban bekas, massa juga merubuhkan rambu-rambu lalu lintas yang berada di sepanjang Jalan AP Petarani. Polisi yang mencoba mendekati area unjuk rasa sempat mendapatkan serangan batu dari sejumlah mahasiswa. Akibatnya, polisi menembakkan gas air mata dan memukul mundur massa. Petugas juga sempat masuk ke dalam kampus, sehingga para mahasiswa lari berpencar untuk menyelamatkan diri. Dalam kerusuhan ini, satu unit mobil angkutan umum ikut terbakar. Polisi memadamkan api dengan mobil water cannon. Pihak kepolisian mengamankan 7 orang pelaku yang diduga ikut menyerang polisi. Akibat kerusuhan ini, arus lalu lintas sempat terganggu dan kembali normal setelah aksi massa dibubarkan polisi. Saya lihat tadi karena jalan di depan UMI, di depan Unibos semuanya ditutup, sehingga kami melakukan tindakan tegas, kami bubarkan mereka. Namun pada saat pembubaran tadi ada memang banyak kita dapatkan bahwa anak-anak tersebut sudah bergabung dengan tim dengan anak-anak narko. Inilah yang menjadikan kami lakukan tindakan tegas terhadap mereka untuk bubar. Kemudian tadi kami dapatkan memang ada satu kendaraan angkutan umum yang dibakar oleh massa. Sementara itu, sejumlah mahasiswa dan warga terlibat saling serang di Jalan AP Petarani, tepatnya di depan Universitas Negeri Makassar. Mahasiswa menyerang warga dengan batu, anak panah, serta bom molotov. Warga yang geram atas unjuk rasa mahasiswa yang diwarnai pemblokiran berhasil pukul mundur mahasiswa ke dalam kampus. Bahkan puluhan warga menerobos masuk ke dalam kampus, menyerang mahasiswa dan merusak sejumlah fasilitas kampus. Aparat gabungan Polda Sulawesi Selatan tiba di lokasi bentrokan dan langsung melakukan pengamanan. Petugas amankan seorang mahasiswa yang diduga melakukan penyerangan. Hingga kini polisi masih melakukan penjagaan di depan kampus dan sejumlah lokasi di Kota Makassar. Dalam aksi ini, mahasiswa melemparkan sampah ke dalam gedung Dewan sebagai bentuk kekesalan mereka karena anggota Dewan tidak menemui mahasiswa. Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat ini dikawal ketat pihak kepolisian untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya, dengan berjalan kaki, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin sore. Ketika keadilan, putusan MK, katanya sudah ditarik. Tapi hati-hati kawan-kawan. Mungkin setelah ini akan ada putusan-putusan yang mencekik rakyat. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Aksi ini mereka lakukan untuk mengawal revisi Undang-Undang Pilkada, hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang diindikasi dapat diubah sewaktu-waktu oleh penguasa. Selain itu, dalam orasinya, massa mengkritik pemerintah yang semena-mena ketimbang memikirkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa Indosiar, kita awali dengan informasi ratusan mahasiswa di Makassar duduki Mapolrestabes Makassar hingga dini hari tadi. Mereka menuntut 35 mahasiswa yang ditangkap usai menggelar aksi demonstrasi berujung bentrok di sejumlah titik di Kota Makassar untuk segera dibebaskan. Usai terjadinya kericuhan, ratusan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Universitas Bosowa Makassar, dan Universitas Muslim Indonesia menduduki halaman Mapolrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Selasa dini hari. Mereka menuntut pihak kepolisian membebaskan 35 massa aksi demonstran yang ditangkap usai menggelar aksi demonstran yang berujung bentrok di depan kampusnya masing-masing.
Dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian, 35 massa aksi yang ditangkap turut didampingi pendamping hukum dari LBH Makassar. Saat ini kawan-kawan, kita sedang berada di depan Polrestabes Makassar untuk mendampingi korban yang ditangkap pada saat aksi dari siang sampai malam hari tadi. Jadi titik aksi itu ada di depan UMI, di depan UNM, dan juga di depan Unibos. Nah, saat ini masa yang teridentifikasi ada di dalam Polrestabes Makassar itu ada sekitar 35 orang yang baru saja didata sama teman-teman LBH Makassar. Nah, Kondisi depan Mapores Tabes Makassar dipadati mahasiswa yang menunggu rekannya untuk dibebaskan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, kerusuhan massa aksi demo kawal putusan MK terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Petugas menggunakan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa dan juga sejumlah petugas mengalami luka akibat benda tajam. Ribuan mahasiswa di kota Semarang kembali menggelar aksi unjuk rasa mengawal putusan MK. Massa yang bergerak mulai dari depan Balai Kota Semarang terlibat bentrok dengan petugas di sejumlah lokasi. Massa menyerang petugas dengan lemparan batu, bambu, dan besi. Polisi mencoba membubarkan massa dengan menyemprotkan water cannon, namun massa masih terus bertahan. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, ada beberapa petugas mengalami luka pada wajah akibat diserang massa. Melakukan pelemparan batu, kayu, bambu, dan seterusnya. Ada beberapa korban bahkan Wakasat Intel Polres Tabes itu terkena ombak di kiri kanan. Kita masih menginventarisir apakah ada korban lain selain Wakasat Intel, baik dari petugas maupun dari mahasiswa. Mudah-mudahan korban tidak ada, hanya anggota Wakasat Intel saja. Kita berharap begitu. Petugas pun masih melakukan pengamanan di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa susulan. Pihak kepolisian akan segera berkoordinasi untuk melakukan pengamanan di sejumlah wilayah beberapa hari ke depan. Tidak menutup kemungkinan, larangan unjuk rasa pun akan dilakukan untuk mengantisipasi kericuhan yang terulang kembali. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan orang gelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Massa menyuarakan peringatan darurat Indonesia dan mengkritisi pemerintahan Joko Widodo. Oke, silakan teman-teman yang mau lakukan. Sejumlah elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa hingga aktivis mendatangi kawasan depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Di tengah pengawalan ketat petugas keamanan, massa sempat membakar ban. Aksi kali ini masih menyuarakan peringatan darurat Indonesia dan mengkritisi pemerintahan Jokowi serta mengawal berjalannya Pilkada tahun 2024. Bahkan tidak hanya itu, para mahasiswa juga menuntut keadilan terhadap 19 teman mereka yang menjadi tersangka pada gelaran demonstrasi 22 Agustus yang lalu. Informasi lainnya pemirsa, menuju kontestasi Pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu meluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024. 5 daerah potensi rawan Pilkada 2024 menjadi perhatian secara khusus. Bawaslu RI meluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 menjelang Pilkada. Mulai dari tahapan pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara. 5 provinsi yang masuk kategori rawan tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Selain itu, terdapat 84 kabupaten kota yang juga masuk dalam tingkat kerawanan tinggi, salah satunya Kabupaten Malang. Yang sekarang kita melakukan launching tentang pemetaan kerawanan, tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Jadi dalam Pilkada, 3 tahapan ini yang akan menjadi persoalan dan ini sudah terbukti pada saat pencalonan pada saat ini. Jadi ada perubahan regulasi yang mendadak menjelang pencalonan dan kemudian ini akan berakibat terhadap bagaimana sosialisasi kepada peserta Pilkada, partai politik yang mengusung dan kemudian juga
bagaimana teman-teman KPU nanti menyikapi dengan petunjuk teknisnya. PKPU sudah dilakukan sekarang, tinggal bagaimana sosialisasi yang begitu cepat kepada teman-teman KPU di tingkat bawah. Karena Bawaslu bekerjasama dengan sejumlah stakeholder lain seperti Polri, TNI, hingga pemerintah dalam mengantisipasi kerawanan menuju Pilkada serentak 2024. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Erian Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta hari ini mulai membuka pendaftaran bagi para calon pemimpin daerah di Pilkada tahun 2024. Genderang pemilihan kepala daerah 2024 serentak dibuka pendaftarannya di Gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD di setiap masing-masing daerah. Proses pendaftaran berlangsung dari 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. Dimulai pada pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, KPU juga akan mengumumkan penetapan pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada tahun 2024. Penetapan tersebut akan diumumkan pada 22 September mendatang. Pemirsa, perang bintang akan terjadi di Pilkada Jawa Tengah tahun 2024. PDI Perjuangan mengusung mantan Panglima TNI Andika Perkasa, sementara Gerindra mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah yakni Ahmad Lutfi. PDI Perjuangan resmi mengumumkan mengusung Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Sementara Hendra Prihadi didapuk sebagai calon wakil gubernur Andika. Pengumuman tersebut dibacakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kantor DPP PDI Perjuangan. Andika dan Hendi yang menghadiri deklarasi menyebut akan daftar sebagai calon kepala daerah Jawa Tengah hari ini. Ya, kami baru menerima surat rekomendasi, kami berdua, dan saya tahu, kita ini baru tahu mungkin hanya beberapa waktu yang lalu, waktu itu jam, itu pun nggak jelas. Jadi saya terus terang baru akan mempelajari bersama Mas Hendi apa yang harus kita lakukan, prioritas, visi misi dan program. Gitu. Tapi visi misi yang udah disiapkan apa saja? Ya, secara umum ya intinya bahwa kita ingin melihat masyarakat Jawa Tengah itu satu, makaryo atau produktif. Yang kedua, mereka harus becek itu baik, benar, tapi juga kita harus manunggal. Andika Perkasa yang menyandang bintang 4 di TNI akan melawan mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi akan maju bersama Taj Yassin di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Sebelumnya Lutfi diusungkan akan berpasangan dengan Kaisang Pangarep sebagai calon wakil gubernur. Namun Kaisang terganjal usia minimal 30 tahun saat pendaftaran. Dan dorongan bahwa hari ini bisa diusung oleh Partai Gerindra. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan pasangan saya nanti adalah Gus Taj Yassin Maimun yang nantinya akan mengelerasi wilayah Jawa Tengah. Saya hanya berpesan dan minta doa restu kepada rekan-rekan dan masyarakat. Kiranya nanti saya bisa bermanfaat untuk kita, masyarakat dan wilayah Jawa Tengah. Okay? Soal waktunya, nanti pasangannya bukan Mas Kaisang seperti yang Ganjar sebelumnya? Bukan, Gus Yassin. Jadi Taj Yassin. Tidak ada alasan, itu kan masalah politik ya. Tidak ada pertimbangan. Itu kan apa ya, itu semua adalah komitmen partai ya. Sementara itu Lutfi yang saat ini masih polisi aktif mengaku akan mengundurkan diri dari Polri saat penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara politikus Partai Golkar Ridwan Kamil menyatakan siap menghadapi siapapun dalam Pilkada Jakarta tahun 2024, termasuk Anies Baswedan. Jelang pendaftaran, RK pun gencar berkunjung ke sejumlah partai politik pendukung. Benar acara konsolidasi pemenangan Gubernur DKI Jakarta di sini tempatnya. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke sejumlah partai pendukung pada akhir pekan lalu. Di antaranya hadir dalam konsolidasi struktur pemenangan RK Suswono oleh P3 di Jakarta Pusat pada Minggu siang. Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menanggapi isu terkait potensi Anies Baswedan melenggang di Pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya.
RK menyebut semakin banyak calon pada kontestasi pilkada justru semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa 5 sekalian, kalau bisa lebih banyak, ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan 5 tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta Baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta ditinggal IKN kan. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi intinya makin banyak semakin bagus siapapun itu. Selain berkunjung ke P3, Ridwan Kamil juga menyambangi kantor pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Deklarasi dukungan PSI terhadap pasangan RK Suswono ditandai dengan penyerahan surat dukungan oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pendaftaran di KPUD Bali, bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Bali, Iwayan Koster dan Inyoman Giri Prasta, menerima surat rekomendasi dukungan dari Partai Perindo di Pilkada mendatang. Partai Perindo juga memberikan surat rekomendasi dukungan untuk 3 calon kepala daerah yang diusung PDI pada Pilkada serentak pada November mendatang. DPW Partai Perindo Bali resmi memberikan dukungan kepada Bacalon Gubernur Bali dan Bacalon Wakil Gubernur Bali, Iwayan Koster dan Inyoman Giri Prasta. Penyerahan surat rekomendasi dan pernyataan dukungan ini langsung diberikan oleh Ketua DPW Partai Perindo Bali, Komang Purnama. Selain itu, Partai Perindo juga resmi menyerahkan formulir B1 KWK atau surat rekomendasi dukungan untuk 3 pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati pada Pilkada serentak mendatang, yakni Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Gianyar. Adapun pasangan bakal calon yang didukung antara lain Imade Satria Cokorda Gede Surya Putra untuk Pilkada Kelungkung, Igede Dana Inengah Swadi untuk Pilkada Karangasem, dan Imade Mahayastra Anak Agung Gede Mayun untuk Pilkada Gianyar. Karena kita ada sudah satu provinsi dengan kandidat-kandidat yang ada di provinsi maupun kabupaten kota, tentu Bali akan lebih maju, Bali akan lebih wise. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik, kekompakan, kemudian rasa gotong royong yang dibangun dalam memenangkan Pilkada serentak 2024 ini diharapkan sekali pasangan calon gubernur, wakil gubernur, pasangan calon bupati, wakil bupati, dan pasangan calon wali kota, wakil wali kota yang diusung oleh PD Perjuangan beserta partai pengusung dan partai pendukungnya itu dapat memenangkan Pilkada. DPW Partai Perindo Bali akan menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk meraih kemenangan pasangan calon yang telah direkomendasikan oleh DPP Partai Perindo. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo resmi menyerahkan berkas B1 KWK kepada bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Lamongan, Yuh Ronur Effendi dan Dirham Akbar Aksara di kantor DPD Partai Perindo Lamongan. Pasangan calon ini diyakini akan menjaga amanat dari Partai Perindo sebaik mungkin dan memenangkan Pilkada Lamongan pada November mendatang. Penyerahan berkas B1 KWK dari DPP Partai Perindo ke pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, Dirham Akbar Aksara, berlangsung di kantor DPD Partai Perindo Lamongan. Dalam kontestasi kali ini, Bupati incumbent ini akan berpasangan dengan Dirham Akbar, pemuda yang masih berusia 28 tahun. Meski masih muda, Dirham merupakan pemuda kelahiran pesisir pantai utara Lamongan ini, pernah mengenyam pendidikan di Belanda dan juga Jerman. Penyerahan dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur, sekaligus Ketua Des Pilkada Jawa Timur, Laili Fitriah Liza Minelli. Berkas tersebut nantinya akan digunakan untuk melengkapi berkas pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Lamongan. Karena sudah terbukti ya, kemarin dengan pemimpinan beliau, komitmennya beliau, dengan program-program beliau yang sudah dijalankan di Lamongan, makanya tidak ada salahnya Partai Perindo mendukung lagi Yes Dirham maju. Saya akan berikhtiar atas kepercayaan Partai
Partai Perindo ini dan ikhtiar itu adalah untuk mendapatkan kemenangan. Selain menyerahkan berkas B1 KWK, DPD Partai Perindo Kabupaten Lamongan juga menjadikan momentum ini untuk berkonsolidasi memenangkan pasangan Yuro Nurdirham pada pilkada mendatang. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui persiapan pendaftaran Kepala Daerah 2024 di DPP PDI Perjuangan, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Jen Cahyani. Baik, selamat siang, Jen. Bagaimana persiapan DPP PDI Perjuangan di sana? Silakan. Selamat siang Nata dan juga pemirsa. Saat ini kami sudah berada di depan kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Namun kalau kita lihat pada siang hari ini belum ada tanda-tanda pergerakan dari DPP PDIP untuk pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah dibuka pada hari ini. Namun Nata dan juga pemirsa, tadi kami mendapatkan konfirmasi melalui pesan singkat dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa nanti pada pukul 1 siang akan ada agenda yang diadakan di DPP PDI Perjuangan. Namun kami hingga saat ini masih belum mengetahui agenda apa yang akan digelar siang nanti, ataukah kemungkinan hari ini PDI Perjuangan atau akan mendaftarkan calon yang diusungnya menuju Pilkada 2024 yang memang sejak kemarin digadang-gadang ada beberapa nama yang kuat akan diusung oleh PDIP seperti Anies Baswedan dan Rano Karno yang pada hari kemarin ini ternyata oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tidak jadi dideklarasikan pada hari kemarin pada saat deklarasi PDIP untuk cagup, cawagup atau calon kepala daerah di Indonesia. Namun hari ini akan kita lihat siapakah yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Karena ada beberapa nama yang muncul di publik ya selain Anies Baswedan. Ada kemudian asumsi PDIP akan beralih ke Pramono Anung untuk mengajukan atau diajukan di Pilkada Jakarta. Namun nanti kita akan lihat. Kalau hari kemarin ini Megawati Soekarno Putri sudah memberikan pidatonya, selain itu juga sudah mendeklarasikan kader-kader tokoh publik yang menjadi perhatian seperti Airin yang akan maju di Banten yang saat ini kemungkinan sudah dimerahkan atau dikaderkan di PDI Perjuangan. Namun saat ini kita masih menunggu ya bagaimana nanti konfirmasi dari pihak PDIP untuk acara atau agenda pada siang nanti. Namun tadi kita lihat sudah ada beberapa kader atau tokoh dari PDI Perjuangan sudah masuk ke DPP PDIP. Namun kalau saat ini awak media belum dapat akses untuk masuk ke DPP PDI Perjuangan. Tentu saja nanti akan kami tanyakan beberapa hal terkait bagaimana atau kapan PDIP akan mengusung calonnya, mendeklarasikan dan juga mendaftarkan. Mengingat hari ini hingga hari Kamis nanti sudah dibuka untuk pendaftaran cagup, cawagup untuk Pilkada 2024. Sementara itu Nata. Baik, terima kasih informasinya Jen Cahyani melaporkan langsung dari gedung DPP PDI Perjuangan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Gunung Kidul, Yogyakarta pada Senin malam sekitar pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Data sementara dari BPBD Gunung Kidul menyebutkan bahwa akibat dari gempa ini setidaknya terdapat 12 rumah warga yang mengalami kerusakan. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Gunung Kidul, Yogyakarta Senin malam. Pusat gempa berada di 95 km barat daya Gunung Kidul Utara pada koordinat 8,78 lintang selatan, 110,27 bujur timur dengan kedalaman 30 km dan tidak berpotensi tsunami. Akibat gempa tersebut terdapat kerusakan bangunan di Pasar Prambanan di selatan Gunung Kidul. Tak hanya itu, sejumlah bangunan lain pun juga rusak. Warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah akibat peristiwa ini. Diketahui gempa ini berdampak dan dirasakan di daerah Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo, dan Bantul.
Di Gunung Kidul sendiri sejauh ini ada 3 kecamatan yang dilaporkan terdapat kerusakan, meliputi Kecamatan Ngelipar, Kecamatan Semanu, dan Kecamatan Purwosari. Kerusakan didominasi oleh retaknya tembok bangunan, serta genting rumah warga yang ikut jatuh. Kerusakan terparah terjadi di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul dengan total kerusakan rumah mencapai 10 rumah dengan kerusakan berupa tembok yang retak. Sementara 2 rumah di Kecamatan Ngelipar. Salah seorang warga mengaku kaget dengan gempa yang terasa. Warga kemudian bergegas menyelamatkan diri. Bunyi gelek gitu. Tak kaget langsung gendong anak kecil tuh lari. Nggak tahu kalau ini rumahnya tuh amblek gitu, geser gitu. Saya kira tuh barbel yang di kamar. Itu. Ternyata ini rumah yang belakang. Geser amblek ke bawah gitu. Pada lepas ininya. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. BPBD Gunung Kidul menghimbau kepada warga untuk tetap tenang serta segera melaporkan dampak kerusakan ke petugas BPBD Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ainus melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, ratusan warga rela saling dorong dan berdesakan demi berebut uang yang disebarkan dalam acara Jalan Sehat di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sejumlah uang dilemparkan panitia dari atas panggung dan langsung menjadi rebutan warga. Ratusan warga saling dorong dan berdesakan saat berebut uang yang disebar dari atas panggung acara Jalan Sehat di lapangan Tambak Keras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu pagi. Seolah mengabaikan keselamatan, warga langsung merangsek dan berebut setiap kali uang disebar dari atas panggung. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak kecil juga turut serta di dalamnya. Aksi tebar uang ini terjadi dalam acara Jalan Sehat yang digelar Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI. Untuk menarik minat peserta, panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik seperti sepeda listrik hingga umroh gratis. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, terbukti bersalah terkait dengan penyalahgunaan narkotika, aktor Ahmad Zoni divonis 3 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan majelis hakim kali ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya 12 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara. Mendengar putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, aktor Ahmad Zoni terlihat berkaca-kaca. Dirinya divonis bersalah atas kasus penyalahgunaan narkoba dan divonis 3 tahun kurungan. Bahkan tidak hanya hukuman penjara, Ahmad Zoni juga dikenai denda sebesar 1 miliar rupiah dan kalau tidak bisa membayar, denda tersebut hukumannya bakal ditambah menjadi 3 bulan penjara lagi. Majelis hakim juga menetapkan masa tahanan yang telah dijalani selama proses hukum dan akan dikurangkan dari total hukuman penjara. Sidang beragendakan putusan atau vonis ini digelar secara virtual dengan terdakwa Ahmad Zoni di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Menanggapi putusan ini, kuasa hukum Ahmad Zoni mengatakan jika dirinya dan kliennya menerima atas putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Putusan ini juga membuktikan bahwa kliennya yakni Ahmad Zoni merupakan seorang pengguna bukan pengedar. Seperti diketahui, vonis 3 tahun penjara yang diberikan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Dan denda sebesar 1 miliar di dalam penjara selama 3 tahun. Dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Istana Kepresidenan memastikan kesiapan rencana Presiden Joko Widodo berkantor secara permanen di Ibu Kota Nusantara pada September mendatang. Saat ini Istana tengah berkoordinasi dengan semua pihak termasuk dengan Menteri PUPR untuk rencana Presiden Joko Widodo berkantor di IKN. Istana Kepresidenan memastikan rencana Presiden Joko Widodo berkantor secara permanen di Ibu Kota Nusantara pada bulan September akan disesuaikan dengan agenda. Menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Istana tengah berkoordinasi dengan semua pihak untuk rencana Jokowi berkantor di IKN, termasuk dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Heru menegaskan rencana Presiden Jokowi berkantor di IKN sudah disampaikan sejak lama dan tidak ada alasan khusus termasuk tekanan politik. Ya, agenda beliau akan disesuaikan tentunya. Kunker beliau cukup banyak, di sela-sela kunker tentunya beliau akan menyempatkan akan berkantor di IKN.
sedang berkoordinasi dengan Pak Mensesnek, Pak Seskap, dan tentunya kesiapan lainnya seperti koordinasi dengan Menteri PUPR. Tak hanya Presiden yang akan berkantor di IKN, pemerintah juga merencanakan akan memulai pemindahan aparatur sipil negara ke IKN pada September 2024. Kementerian Pan-RB menyatakan pemindahan ASN ke IKN secara bertahap mulai tahun ini hingga 2029 melalui 3 prioritas. Meski demikian, Jokowi berulang kali menegaskan tidak ingin memaksakan pindah ke IKN jika infrastruktur dan prasarana di IKN masih belum siap. Sementara itu pemirsa, pemerintah mengklaim sukses melakukan uji coba landasan pacu Ibu Kota Nusantara pada hari Minggu kemarin. Usai uji coba runway, nantinya akan dilanjutkan dengan asesmen lainnya terkait dengan keselamatan dan keamanan penerbangan. Pemerintah mulai melakukan uji coba landasan pacu atau runway Bandara Ibu Kota Nusantara pada hari Minggu kemarin. Proses uji coba ini dilakukan dengan mendaratkan pesawat kalibrasi jenis King Air tipe 200 PK CAO. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan uji coba ini dilakukan dengan memastikan kesiapan terbang di rute penerbangan baru. Bukan hanya runway saja, namun juga pada jalur-jalur udara. Budi memastikan usai uji coba runway nantinya akan dilanjutkan dengan asesmen lainnya terkait keselamatan dan keamanan penerbangan. IKN ya di bandara, dan tadi baru saja kita melakukan profile flight, uji coba pertama kali landing pesawat. Saat ini pembangunan runway Bandara IKN telah mencapai 1025 meter dengan lebar mencapai 30 meter. Kementerian menargetkan awal September mencapai 2.200 meter sehingga bisa didarati pesawat jet B737. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta tambahan anggaran 68 triliun rupiah pada 2025. Padahal Pagu RAPBN 2025 untuk Kementerian Pertanian sebelumnya ditetapkan 7,91 triliun rupiah. Permintaan tambahan anggaran tersebut disampaikan Mentan saat rapat kerja Kementan dengan Komisi 4 DPR. Mentan menjelaskan memerlukan tambahan tersebut lantaran terbatasnya anggaran yang didapat Kementan untuk mendorong produksi pangan di 2025. Amran menyebut anggaran 68 triliun tersebut juga akan dimanfaatkan untuk beberapa program, termasuk persiapan makan siang bergizi yang meliputi penyediaan susu dan pekarangan pakan bergizi. Untuk Kementerian Pertanian masih sangat terbatas. Tentunya akan sulit untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi pangan tahun 2025 secara signifikan. Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran 68 triliun yang akan digunakan untuk cetak sawah 1 juta hektar, optimalisasi lahan 600.000 hektar, intensifikasi dan modernisasi pertanian, penyediaan susu gratis, pekarangan pangan bergizi, dan lainnya. Untuk itu, kami mohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota Komisi 4 agar pagu anggaran di Kementerian Pertanian tahun 2025 nantinya dapat meningkat. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran pada Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,80%. Jumlah pengangguran dari lulusan SMK masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran pada Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,82%. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 7,99 juta orang. Adapun jumlah pengangguran dari lulusan SMK masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,62%. Lalu tamatan SMA sebesar 6,73% dan diploma 4, S1, S2, S3 sebanyak 5,63%. Sementara itu pengangguran yang paling rendah adalah lulusan pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,38%. Lalu SMP sebesar 4,28% dan diploma 1, 2, 3 sebanyak 4,87%. Meski angka pengangguran menurun, nyatanya jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi sebanyak 84,13 juta orang atau setara 59,17% pada Februari 2024.
Setelah sempat mencabut dukungannya, Partai Golkar akan kembali usung Airin Rahmi Diani di Pilgub Banten. Usai diusung oleh PD Perjuangan hari ini, Airin menyambangi kantor DPP Partai Golkar. Partai Golkar pun kembali menyatakan akan usung Airin di Pilkada Banten. Dengan majunya Airin, Golkar menarik dukungannya untuk Andra Soni dan Dimyati. Partai Golkar pun dan PDI akan berhadapan dengan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Pasti teman-teman tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin, memang ini prosesnya panjang. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau nggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Saking bagusnya, ada juga yang meminta, kalau bisa ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, dan saya pikir kita, Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar, dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Dalam kerangka itulah kemudian saya juga menyampaikan pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Adi Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari manapun. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Pak Prabowo. Kami di Koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Pertama tentu saya dan Pak Ade mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketum Bahlil selaku Ketua DPP Partai Golkar beserta dengan Dewan Pembina dan seluruh jajarannya yang alhamdulillah sudah memberikan B1 KWK kepada saya dan juga Pak Ade Sumardi sesuai dengan skep yang pernah dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar. Dan tentu terima kasih juga kepada Ketua DPD Golkar Banten yang terus mengusulkan dan mengkomunikasikan tentunya DPD Provinsi dengan DPP dan juga tentu dengan DPP Partai Golkar itu sendiri. Dan tentu juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para senior yang ada di Partai Golkar. Bapak Ical, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Luhut, Bapak JK, Pak Cicip, dan juga Pak Agung Laksono, dan juga tentunya Pak Hatta, dan juga senior-senior yang lainnya Pak Akbar Tanjung, dan juga tentunya kepada Pak Doli yang terus memotivasi saya dalam setiap statementnya, dan juga tentunya kepada yang lainnya, dan juga kepada Pak Nurdin Halid. Politik dinamis yang selalu saya sampaikan. Dan selalu saya meminta bahwa mudah-mudahan ada keajaiban, pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan sehingga B1 KWK tetap diberikan kepada saya sebagai kader Partai Golkar karena saya merasakan bahwa Partai Golkar ini adalah rumah saya dan saya bersyukur, sujud syukur sama Allah. Tentunya doa saya bukan hanya doa saya sendirian, tapi juga doa dari seluruh masyarakat di Provinsi Banten yang terus mendoakan. Pada saat kemarin deklarasi ya Pak Ade ya, kita juga bersyukur alhamdulillah banyak yang sudah memberikan doa-doa yang terbaik untuk saya dan Pak Ade baik dalam proses untuk menuju ke pendaftaran. Pemirsa, tidak terasa sudah masuk jam makan siang dan kami akan mengajak Anda pemirsa untuk berwisata kuliner di kawasan Desa Tempos Gerung, Lombok Barat. Kuliner mepet sawah ini selalu ramai pengunjung. Kira-kira ada apa aja jenis kuliner yang di sana dan untuk itu berikut informasinya untuk Anda. Waduh, macet ya. Di kanan dan kiri jalan ada orang-orang yang jualan sampai gelar lapak untuk berwisata. Oh, pantas aja. Ternyata ini namanya wisata kuliner mepet sawah yang ada di Desa Tempos, Gerung, Lombok Barat. Dipromosikan melalui media sosial, wisata kuliner mepet sawah menjadi alternatif untuk dikunjungi wisatawan, bahkan dari luar daerah. Enak sih Mas, tapi mungkin tempat duduknya ini kurang banyak. Jadi
banyak yang nggak dapat tempat duduk terus ngantrinya lama. Berbagai jenis menu dan varian kuliner ada di sini. Mulai dari jajanan, nasi lengkap dengan lauk pauk yang kesemuanya dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau. Di sini karena gambar yang dicari sama pengunjung, dia melihat sawah yang begitu hijau dan juga adanya kuliner yang bermacam-macam. Wisata kuliner Mepet Sawah akan memanjakan mata Anda dengan hamparan sawah yang hijau dan indahnya pegunungan. Meski begitu, Anda yang tertarik datang ke sini harus tetap hati-hati ya, karena banyak kendaraan yang lalu lalang. Dari Tempos, Lombok Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Dari kuliner Mepet Sawah, kita pindah ke restoran di Kabupaten Bandung Barat yang menjual ayam goreng cabai pandan. Lezatnya menu ayam cabai daun pandan kian lengkap disantap sambil menikmati keindahan alam terbuka nan hijau. Jika biasanya kita menemukan daun pandan ada di olahan menu makanan manis seperti kolak, beda cerita dengan yang satu ini. Taburan daun pandan yang menyelimuti ayam membuat menu ini dinamakan ayam cabai daun pandan. Terlihat gurih dengan taburan rempah berpaduan cabai, irisan daun jeruk, serta daun pandan yang disantap bersama ayam kampung. Kian sedap jika disantap dengan tumis genjer, karedok, ikan peda, serta sambal terasi dan sambal dadak. Udah suasananya enak, ternyata makanannya juga unik-unik nih. Tak tuh makan paket daun. Tadi kita makan ada ayam cabai pandan. Kan biasanya di restoran yang lain tuh biasanya ayamnya tuh kalau nggak ayam serundeng, ayam cabai hijau. Ternyata di sini ada yang unik nih, ada ayam cabai pandan. Untuk membuatnya cukup mudah. Pertama, goreng potongan ayam yang telah dimarinasi bumbu rempah kuning. Setelah itu tiriskan dan oseng lagi dengan bumbu, irisan cabai, daun jeruk, dan daun pandan sampai aroma wangi meresap ke dalam daging. Nah, menu ayam goreng cabai pandan pun siap untuk disantap. Kita sudah menyediakan menu yang khusus, yaitu penambahan menu namanya paket daun. Di mana dalam menu paket daun itu kita memiliki menu tambahan yaitu nasi liwet dan ayam goreng cabai pandan. Menu paket daun ini cocok untuk disantap bersama keluarga tercinta saat berlibur sambil menikmati keindahan alam terbuka yang hijau, sejuk, dan asri. Harganya dibanderol mulai Rp650.000 untuk 4 orang atau lebih. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengintip keindahan taman bunga di lereng Gunung Slamet yang sangat cocok untuk healing bersama dengan keluarga. Selain indah, pemirsa juga akan merasakan dinginnya hawa di lereng gunung. Untuk pemirsa yang ingin menepi sejenak dari hingar-bingar perkotaan, kali ini ada tempat wisata Lembah Asri di lereng Gunung Slamet yang cocok untuk dikunjungi. Lokasi tepatnya ada di Desa Serang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Namanya saja wisata taman bunga. Tentu saja terdapat ribuan bunga dari beragam jenis, baik dari lokal maupun mancanegara. Kali ini yang banyak mekar adalah bunga lili kuning. Tentu saja kesempatan ini tidak bisa dilewatkan begitu saja untuk bersuah foto. Di area taman bunga seluas 5 hektar ini juga terdapat taman kelinci. Di sini, wisatawan bisa mengenalkan anak dengan satwa jinak, sekaligus berinteraksi dan memberi makan kelinci. Luar biasa sekali ya, kita di lereng Bukit Gunung Slamet. Selain kita melihat Gunung Slamet secara jelas, kita juga melihat hamparan bunga-bunga di sini dan udaranya sejuk sekali, jadi cocok sekali untuk berwisata. Apalagi wisata di sini murah meriah sekali. Untuk masuk ke area wisata Taman Bunga di lereng Gunung Slamet ini, wisatawan cukup membayar tiket masuk sangat murah, yakni sebesar Rp10.000 saja. Dengan biaya yang terjangkau tersebut, wisatawan bisa sepuasnya menikmati indahnya hamparan bunga, merasakan udara sejuk, serta melihat megahnya Gunung Slamet. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, bagi Anda yang gemar berwisata menantang, objek wisata mengarungi sungai yang ada di Kabupaten Aceh Selatan bisa menjadi pilihan. Selain derasnya air sungai, pemandangan alam pegunungan kaki Gunung Leuser juga siap memanjakan mata Anda. Pemirsa, berbicara wisata alam di negeri Serambi Mekah memang tidak ada habisnya ya. Nah, kali ini buat Anda yang gemar berwisata menantang, Anda bisa mengarungi derasnya air sungai yang berada di Kecamatan Kluwet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Selain derasnya air sungai, adrenalin Anda juga dipacu dengan menaiki perahu stempel saat menyusuri Sungai Kluwet. Namun jangan khawatir, karena nahkoda di sini sudah berpengalaman. Sambil menyusuri sungai, Anda juga disuguhkan dengan indahnya pemandangan kaki Gunung Leuser. Sejuknya udara khas pegunungan juga membuat Anda merasa tenang dan nyaman. Lokasinya yang indah membuat momen selfie pun tidak boleh terlewatkan ya. Ya, seneng banget. Ini pertama kali kami bareng ke sini. Kemudian juga tadi kami udah naik stempel ya, speedboat. Nama lokal masyarakat di sini stempel. Terus juga sensasinya memacu adrenalin banget. Bagi pemuda, ada juga menyediakan camping drone. Camping drone, siapa yang nanti yang berminat, kami bisa menyediakan tenda gitu. Anda yang suka memancing, di sini juga menjadi surganya ikan kerling. Untuk menuju ke lokasi ini, pengunjung cukup menempuh perjalanan selama 1 jam dari pusat kota Tapak Tuan. Dari Aceh Selatan, Aceh, Iqdar Ivan, iNews melaporkan.